di BA Channel. Belajar asik menyenangkan bersama BA Channel. Kita masuk materi wawancara. Ini untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam sehari-hari atau mungkin dalam bentuk untuk keperluan sehari-hari atau untuk keperluan untuk pendidikan atau penelitian atau mungkin dalam kasus atau apapun itu, seringkali kita membutuhkan data. Nah, dalam mengumpulkan data itu dapat dilakukan melalui angket. Angket itu seperti ada daftar kuis, nanti respondennya tinggal menjawab atau memilih sesuai dengan angket. Ada pilihan pada angket. Kemudian yang kedua adalah wawancara yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian pengamatan seperti mengamati. Nanti hasil pengamatan dituangkan dalam laporan pengamatan. Kemudian ada tes, ini seperti ujian. Lalu ada dokumentasi atau foto-foto ya, atau video dan sebagainya. Nah, keseluruhan itu nanti diperoleh datanya itu kemudian disusun dengan menggunakan alat, bukan alat seperti cangkul atau gimana, bukan. Artinya data-data yang diperoleh itu diolah dengan menggunakan instrumen misalnya dalam menghitung hasil perolehan datanya, kemudian pada akhir nanti akan mengarah pada kesimpulan. Baik, nah alat tersebut disebut dengan instrumen pengumpul data. Jadi sebelum melakukan wawancara, kita membuat pertanyaan dan juga membuat salah yang merupakan bagian dari instrumen pengumpul data. Jadi gini, instrumen itu seperti hal-hal yang diperlukan dalam pengumpul data. Contohnya daftar pertanyaan, kemudian daftar centang, dan sebagainya. Oke. Nah, instrumen pengumpul data ini dia dapat berupa lembar checklist, kuesioner atau angket, itu angket ya. Kemudian pedoman wawancara ini di sini termasuk daftar pertanyaan. Jadi kalau kita melakukan wawancara ini sangat penting supaya wawancaranya itu terarah. Kemudian kamera, foto dan sebagainya. Oke. Nah, kali ini kita khusus untuk diwawancara, jadi kita akan ketemu dengan istilah ini, yaitu istilah pewawancara. Itu pewawancara adalah orang yang bertanya dalam kegiatan wawancara. Jadi si pewawancara ini akan melakukan wawancara kepada lawannya, artinya kepada lawan bicaranya. Itulah yang disebut si pewawancara. Kemudian narasumber adalah orang yang memberikan informasi dalam kegiatan wawancara. Jadi si pemberi jawaban, si pemberi informasi itu disebut dengan narasumber. Nah, contoh gini, kalau kita mewawancarai seorang petani, kita bertanya-tanya sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah kita buat. Nah, kita disebut sebagai pewawancara yang melakukan wawancara. Kemudian si petani tadi disebut dengan narasumber. Jadi narasumber itu tidak harus seseorang yang berprofesi sangat hebat atau mungkin seorang pejabat, tidak. Di sekeliling kita atau mungkin orang tua kita bisa dijadikan sebagai narasumber. Tapi yang perlu diingat, narasumber itu pasti karena dia mengetahui atau dia memahami atau mungkin dia memang orang yang ahli pada bidang tersebut. Misalnya begini, seorang petani tadi dia hanya tahu tentang bertani misalnya, tidak mungkin kita wawancarai dia untuk pertanyaan tentang nelayan misalnya. Mungkin bisa saja dia tahu tapi dia kurang ahli dalam bidangnya. Jadi narasumber itu haruslah orang yang ahli dalam bidangnya. Baik, nah kita masuk wawancara. Wawancara adalah kegiatan antara pewawancara yang tadi kita bahas tadi
dan narasumber untuk mendapatkan informasi. Jadi tadi seperti dari awal tadi kita melakukan beberapa hal pengumpul data, salah satunya adalah wawancara. Jadi otomatis dalam wawancara kita harus mendapatkan informasi. Hal ini berhubungan dengan materi pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik pasti mampu menggali satu informasi. Dia tidak hanya menjawab atau memperoleh jawaban iya atau tidak, tetapi ada informasi, ada hal baru yang diperoleh dari suatu hal atau peristiwa. Sudah lebih paham ya? Nah, apakah wawancara sama dengan percakapan sehari-hari? Nah, percakapan sehari-hari samakah dengan wawancara? Mari kita lihat. Nah, ternyata walaupun percakapan sehari-hari itu terkadang ada bertanya, menjawab. Nah, itu tidak sama dengan wawancara. Kenapa? Kita lihat. Yang pertama, pewawancara dan responden. Responden di sini masih narasumber. Biasanya belum saling kenal. Biasanya ya, bukan berarti selalu. Jadi, karena dia tidak begitu kenal, sehingga dia membutuhkan suatu informasi dari si narasumber. Kemudian responden selalu menjawab, artinya si narasumber yang menjawab. Karena si pertanyaan tadi disiapkan oleh si pewawancara. Pewawancara selalu bertanya, oke. Yang nanya si pewawancara, yang menjawab si narasumber. Jangan kebalikannya. Oke. Kalau dalam sehari-hari kan tidak seperti itu ya. Bisa aja kita bertanya, bisa kepada orang tua, tapi bisa juga bergantian. Makanya berbeda percakapan sehari-hari dengan wawancara. Nah, kemudian pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada satu jawaban. Artinya gini, pewawancara dalam mengajukan pertanyaan bukan mengharapkan yang memang sudah ada jawabannya. Misalnya gini, ibu mewawancarai murid dengan bertanya 2 tambah 2 berapa? Nah, itu tidak perlu, tidak seperti itu wawancara yang baik. Karena kan tadi seperti dikatakan, wawancara yang baik itu bisa untuk menggali informasi. Jadi jawaban yang diharapkan bukan jawaban ya, tidak, atau yang sangat singkat, tapi membutuhkan penjelasan. Sehingga nanti orang yang melakukan wawancara akan menjadi lebih paham, dan memperoleh informasi yang diperlukan. Lanjut. Nah, pertanyaan ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat. Nah, kalau dalam pertanyaan sehari-hari kan kita nggak perlu pakai daftar pertanyaan ya. Tapi kalau dalam wawancara, kita sudah terlebih dahulu membuat pertanyaan. Kita juga terlebih dahulu membuat panduan pertanyaan, itu yang disebut dengan interview guide. Nah, jenis wawancara itu ada beberapa. Yang pertama wawancara terbuka, kedua tertutup, 3 bebas, 4 terpimpin, 5 individual. Kita coba pelajari secara ringkas ya. Kalau wawancara terbuka itu tidak memiliki keterikatan antara pewawancara dan narasumber. Kemudian yang ditanyakan juga sesuai dengan apa yang diinginkan si pewawancara, dan bebas ya, tidak ada keterikatan. Nah, tertutup berarti ini wawancara dilakukan untuk keperluan misalnya penelitian, sehingga pertanyaan yang dibuat itu bersifat terbatas, artinya pada topik yang memang akan diteliti. Jadi dia tidak merambat ke sana kemari. Jadi kemudian kalau pada wawancara tertutup ini juga bisa telah dipersiapkan pada lembaran yang sudah disiapkan. Nah, ini contohnya
kuesioner penelitian, kan? Nanti hasilnya akan dikumpul oleh si pewawancara untuk keperluan penelitiannya. Next, wawancara bebas, yaitu wawancara dilakukan atas sejumlah pertanyaan yang diperlukan spontan. Jadi ini tidak pakai daftar pertanyaan ya, spontan. Oke. Kalaupun ada pertanyaannya itu tidak terstruktur, artinya tidak berturut-turut, mana yang diingat saja. Itu wawancara bebas. Wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang pertanyaan sudah dipertanyakan sebelumnya sehingga yang ditanyakan lebih terarah. Jadi misalnya kita akan mengadakan wawancara besok. Sebelum melakukan wawancara, kita sudah buat pertanyaan. Tujuannya supaya informasi yang kita peroleh itu lebih terarah. Wawancara individual, yaitu wawancara dilakukan oleh seorang kepada narasumber atau orang lainnya, tapi mereka hanya berdua saja, dan informasi ini diperlukan untuk keperluan pribadi saja. Berikut contoh wawancara, itu penanya, kemudian si pemberi jawaban atau narasumber. Apakah Anda mengetahui tentang peristiwa kebakaran terjadi di komplek pertokoan yang baru terjadi kemarin? Ya, ini kurang baik ya, karena cuma iya atau tidak saja. Nah, kapan peristiwa kebakaran tersebut terjadi? Sekitar pukul 20.30 WIB. Di mana Anda berada pada saat kebakaran terjadi? Saya berada di toko saya yang berjarak 300 meter dari kebakaran tersebut. Bagaimana tindakan Anda begitu mengetahui peristiwa tersebut? Langsung menelepon petugas pemadam kebakaran dan menyelamatkan berkas-berkas penting serta barang berharga lainnya. Nah, jadi ini pertanyaannya itu sudah lebih terarah, mulai dari pertanyaan untuk memastikan apakah si narasumber mengetahui hal yang ingin ditanyakan, kemudian masuk ke kapan peristiwa terjadi, di mana posisi si narasumber, kemudian tindakan dilakukan. Jadi dia sistematis, ada urutannya. Oke. Nah, ini contoh untuk laporan hasil wawancara. Kalau latar belakang itu berisi tentang latar belakang kenapa kita memilih topik itu. Nanti misalnya topik tentang pertanian gitu ya. Kenapa kita memilih topik itu? Bisa jawabannya seperti ini. Ingin mengetahui tentang pertanian di daerah A, misalnya seperti itu, daerah tertentu. Karena harga-harga pada terakhir ini seperti menurun gitu. Jadi ada latar belakang yang mendasari kenapa kita milih itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui dampak atau latar belakang mengapa harga hasil pertanian menurun. Nah, topiknya tadi pertanian ya, atau harga pertanian, atau turunnya harga pertanian. Nah, nama narasumber ya dituliskan siapa menjadi narasumbernya, yang jadi si pemberi jawaban. Pewawancara itu berarti kitanya. Oke. Waktu dan tempat, ini yang berarti tempat pelaksanaan wawancara dan waktunya. Walaupun mungkin tidak pas sekali, misalnya 16.00 gitu kan. Tapi ada waktu kira-kira mungkin pukul 9 seperti itu. Nah, hasil yang dituliskan di sini adalah hasil dari pertanyaan yang sudah dibuat. Tapi bukan berarti menuliskan keseluruhan poin-poin pentingnya yang diperoleh dari proses wawancara. Lalu nanti setelah menuliskan hasil itu akan terangkum suatu kesimpulan, hasil akhir dari pelaksanaan wawancara. Oke, baik, demikian materi wawancara.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye bye.